Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, yang pertama kita bersyukur, jangan lupa bersyukur. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Kesempatan pada kali ini kami ingin mengajak mencermati satu peristiwa dari banyak peristiwa yang ada di Palestina. Di antara reruntuhan gedung yang tinggi, para pekerja mencari barangkali ada korban yang tertutup dengan reruntuhan. Maka ditemuilah seorang remaja Palestina, kira-kira umurnya 16 tahun, sudah wafat. Nah, ketika istilah kita diupakarang, dirawat untuk dimakamkan. Nah, ketika merapikan bajunya itu, ditemuilah sehelai kertas di kantong baju remaja Palestina itu. Hanya sehelai kertas, tetapi bertuliskan dosaku selama seminggu. Masya Allah. Ternyata di situ ada tertulis dosa-dosa yang merasa dilakukan oleh remaja Palestina tersebut. Hari Senin, tidur tidak wudhu. Masya Allah. Seorang remaja meyakini sudah menjalankan sunnah Rasul. Karena Islam itu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam dengan kafah, dengan totalitas, dengan keseluruhan. Dan remaja Palestina ini diawali dengan tidur pun itu harus dengan berwudu. Kita tahu ajaran Islam, Rasul memberikan contoh berwudu ketika akan tidur, berdoa, banyak hal yang perlu disampaikan, dibaca. Sehingga tidur itu benar-benar beribadah. Itu hari Senin, merasa ketika tidur itu tidak dengan wudu. Hari Selasa, banyak tertawa terbahak-bahak. Masya Allah. Memang Rasulullah itu memberikan contoh, memberikan garis bahwa banyak tertawa itu akan mematikan hati. Sehingga kalaupun harus tertawa, ya mungkin mesemlah, jangan terlalu terbahak-bahak. Maaf, terlalu mangap-mangap gitu. Nah, ini oleh remaja Palestina itu dinilai sebuah dosa. Ketika hari Selasa dia itu tertawa terbahak-bahak. Hari Rabu, sholat Isya tidak tepat waktu. Masya Allah. Kita tahu ada sebuah hadis. 7 golongan orang yang memperoleh naungan di saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Dan salah satunya adalah orang yang hatinya kumantil-kantil di masjid. Nah, inilah barangkali dengan salah satu introspeksi diri dari remaja ini, bahwa kali itu hari Rabu dia sholat Isya tidak tepat waktu. Artinya apa? Ya mungkin tidak jamaah, tidak di masjid, sehingga dia terlambat ketika menjalankan sholat Isya. Hari Kamis dia bermain sepak bola dan berhasil ngegolaken, ngelebokaken gol. Dan dia apa? Dia sombong. Dia berhasil introspeksi, bisa ngupakar hati. Mengapa saya harus sombong? Hanya gara-gara memasukkan bolanya itu gol ketika bermain sepak bola. Enggane udunyong, mungkin orang bisa ngelebokkan akai. Misalnya seperti itu namanya sombong. Nah, dan ini hebatnya, dia bisa introspeksi bahwa itu adalah langkah yang tidak baik, itu sombong. Kemudian hari Jumat, dia berselawat hanya 700 kali. Karpe pira, 700 itu hanya. Rasulullah ndawuhi kita kalau hari Jumat itu di samping membaca Al-Kahfi yang 110 ayat, kita juga disunahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat. Dan remaja ini sudah mencapai 700. Itu masih ada kata-kata hanya 700. Masya Allah. Sehingga ini mengajak kita harus menyambut
hari Jumat itu dengan banyak membaca selawat di samping membaca doa. Karena Jumat itu ada satu waktu yang kalau kita memohon kepada Allah, berdoa itu akan dikabulkan. Waktu yang mustajabah. Hari Sabtu lupa tidak zikir pagi. Masya Allah. Ternyata remaja ini walaupun masih remaja sudah membiasakan zikir buat Allah ketika waktu pagi hari. Jamaah yang berbahagia, itulah satu cerita dari seorang remaja Palestina yang berusia 16 tahun tetapi sudah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di tiap-tiap paginya. Dari Senin sampai Sabtu dia sudah berusaha untuk mengikuti bagaimana perintah Rasul yang diajarkan untuk menjadi muslim yang paripurna. Mudah-mudahan kita akan bisa meneruskan, mengkaji dan mencontoh sebagaimana yang Rasul ajarkan melalui perwujudan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Nyun apunten. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.